Komen ini mengingatkan aku kalau ternyata aku belum pernah bikin ya konten yang menjawab pertanyaan seperti ini. Jadi hari ini aku bakal membahas ya kenapa harus ISS yang original, kelebihannya apa. Dan memang kenapa aku rekomendasikan memakai ISS. Jadi langsung aja kita mulai ya untuk pembahasannya. Apa yang menjadi rekomendasi dari produk ISS? Yang pertama itu adalah dari segi produksinya ya, dimana kalau segi produksi berarti kan pabriknya ya itu adanya di Thailand ya, hanya di Thailand. Oke, dan ini produksinya ya dia hanya bikin satu merek aja yaitu ISS, dia nggak ada bikin merek yang lain ya. Jadi satu perusahaan ini dia hanya cetak satu merek saja ya, tidak ada bikin merek lain ya, satu brand aja. Jadi mereka bakalan fokus untuk mengembangkan produksi yang mereka hanya di ISS doang ya. Dan ini dia tidak ikut untuk menyebarkan ke merek-merek lainnya ya, kayak dibikin oh ini ya mereknya A, mereknya B bisa bikin ala ISS di pabrik ISS, no ya. Jadi mereka hanya bikin satu brand mereka sendiri aja ya. Dan ini sudah aku buktikan sendiri di vlognya aku ya. Aku sudah pernah vlognya itu tuh di tahun 2023. Kalau kalian yang mau nonton ya itu bisa cek di kanan atas ya, itu sudah ada vlognya ya. Dulu aku pernah bikin. Jadinya ini keasliannya itu sudah pasti yang menjadi kelebihannya ya. Mereka bukan produksi di negara lain ya. Di Cina itu nggak ada setauku, mereka hanya di Thailand, based on pabrikan lah ya, seperti itu. Jadi bagusnya adalah seperti itu ya, mereka tidak ada produksi merek lain, hanya ISS di pabrik ISS. Yang kedua adalah sudah pasti world class quality ya, dimana produksi mereka itu nggak sembarangan ya. Jadinya mereka juga ada sponsor di beberapa ajang balapan kelas dunia ya. Salah satunya itu ada di WSBK ya. Dan ini sudah pernah aku liput ya ke garasi yang mereka, dan itu memang betul ada ISS di motor mereka ya. Produknya itu di shock depan dan shock belakangnya. Oke. Kemudian juga ada di Dakar ya. Cuman Dakar ini kebanyakan sih kayaknya mobil setauku ya. Tapi ada juga yang di bagian motor. Nah, jadinya dengan world class quality seperti ini ya, itu bener-bener yang ngejamin bahwa ya produk ISS itu beneran bagus ya, karena sudah ada pembuktiannya di dua segmen balapan ini. Yang ketiga adalah jenis shock yang diproduksi ya. Setauku ISS itu memproduksi ada yang punyanya motor ya, dan juga mobil ya, mobil ya. Cuman memang karena segmenku adalah yang di motor, jadi aku kurang tahu apa yang diproduksi untuk di mobil, tipe-tipenya ya. Jadi aku bakal hapus untuk yang di bagian mobil. Oke. Nah, untuk yang di motor itu ada 3 segmen ya yang diproduksi, yaitu ada yang tipenya entry level ya, entry level. Ada yang juga dibikinnya middle range ya. Dan ada juga yang dibikinnya adalah high end. Nah, ini sudah pasti akan memanjakan dompet kalian ya, karena dari 3 segmen ini sudah dipastikan bisa digunakan oleh semua kalangan ya. Kalau entry level itu kan bisa dibilang yang untuk pemula ya, dan itu juga biasanya harganya cukup terjangkau ya. Lalu ada juga yang middle range, itu yang kelasnya menengah ya. Jadi tidak terlalu yang di bawah banget, tapi juga nggak sampai yang di atas ya. Sedangkan yang high end itu ya, itu dipastikan untuk orang yang memiliki dompet tebal dan pastinya sanggup untuk beli yang kualitasnya cukup tinggi ya. Di sini aku bakal coba bagi dulu apa yang menjadi bagian-bagian ya untuk tipe shocknya yang aku maksud. Entry level ya, itu biasanya disebutnya adalah shock breaker yang non tabung ya. Untuk zaman sekarang ya, aku tidak bahas yang model yang lama dan sudah discontinue, aku tidak bakal balas ya.
sorry, nggak bakal bahas maksudnya ya. Itu ada yang tipenya sekarang itu top plus ya. Top plus itu yang untuk shockbreaker non tabungnya versi motor bebek ya. Kemudian ada juga namanya Pro Plus untuk yang versinya motor matic ya. Kemudian juga ada yang namanya DTG Plus ya. Itu juga untuk motor matic ya. Ada juga dulu yang namanya DTG Evo ya, sebelumnya DTG Plus. Itu juga yang punya bisa di motor matic juga sih kebanyakan ya. Kemudian juga ada DTG lainnya ya. Dan ini adalah yang entry level non tabung yang harganya sudah pasti di bawah 1 juta ya. Kecuali untuk yang tipenya monoshock setauku di atas 1 juta. Kemudian ada juga yang namanya middle range ya, atau yang kelas menengah. Nah, middle range itu apa sih? Ya, ini ada yang namanya YSS G series ya, atau sepupunya yaitu G plus ya. Ini satu keluarga ya. Ini setauku ya, ini cukup lumayan sih ya harganya. Jadi nggak dibilang murah banget, tapi juga nggak dibilang mahal banget ya. Kemudian ada juga YSS C Euro ya. Kemudian juga ada yang namanya YSS K Euro ya. Dan satu lagi YSS G Sport ya. Nah, kalau yang ini harganya sudah pasti di atas 1 juta. Bahkan untuk tipe yang double matic ya, double atau twin shock lah ya, untuk motor matic atau motor bebek, itu rata-rata pasti harganya di atas 3 juta ya. Dan ini ya aku sebut dengan middle range karena juga harganya ya aku bilang tadi tidak terlalu tinggi tapi tidak terlalu rendah ya. Jadi untuk yang middle range itu seperti ini. Kemudian ada juga yang namanya high end ya. High end itu yang paling tinggi ya. Ini sebenarnya macam-macam sih ya. Ini ada yang namanya YSS GTX. Ada juga namanya G-Top ya. Ini sepupuan juga ya. Perbedaannya adalah GTX untuk ya shock tipe soft, sedangkan yang G-Top itu tipenya hard ya. Kemudian ada namanya YSS G-Racing ya. Nah, contohnya seperti ini yang G-Racing ya. Ini yang tipenya high end ya, yang bisa dibeli. Oke. Tapi kalau sekarang kita ngomongnya, ada nggak shockbreaker YSS yang susah untuk dibeli? Ada ya. Itu yang tipenya TDS, kemudian RSS ya, atau R apa gitu pokoknya. Ada yang tipenya itu memang khusus untuk balapan ya. Dan itu hanya diproduksi terbatas banget ya. TDS sama RRS ya kalau nggak salah. Anggaplah RRS, aku lupa apa namanya. Oke. Dan ini memang tidak diproduksi massal, hanya diproduksi untuk balapan dan hanya bisa dibeli untuk kebutuhan balap, bukan untuk kebutuhan harian ya. Ini untuk tipe-tipenya. Berikutnya adalah dari durasi pemakaian ya, dan ini aku share berdasarkan dari pengalamanku dan konsumenku ya. Untuk produk YSS itu bisa bertahan sekitar 3 sampai 5 tahun ya. Rata-rata. Oke. Ya. Bahkan ada juga yang bisa hingga 6 sampai 7 tahun. Ya, ini memang tergantung dari bagaimana kalian memakainya dan juga bagaimana kalian merawatnya ya. Jadi ini benar-benar yang tergantung banget. Oke, tapi untuk rata-rata itu pasti di angka 3 sampai 5 tahun, atau sampai yang setahu aku yang paling lama adalah 6 sampai 7 tahun. Karena aku pernah sampai 6 tahun itu masih oke ya, sebelum akhirnya bocor. Ya, itu di motorku yang lama di Jupiter Set. Tapi nggak nutup kemungkinan bisa di bawah 3 tahun ya, dimana itu disebabkan ya sudah pasti dari jarang dibersihkan ya, jarang dibersihkan. Kemudian juga pemakaiannya kasar ya, atau nggak bagus lah pemakaiannya gitu loh. Jadi kayak semacam kayak urak-urakan, itu sudah pasti ya. Jadi untuk pemakaiannya yang di bawah 3 tahun setauku seperti itu ya. Dan kemungkinan terakhir memang pasti ada namanya produksi yang kurang bagus ya. Tapi itu jarang banget ya, itu jarang banget terjadi ya. Jadi untuk durasi pemakaian seperti itu. Kalau di motorku ya, yang Yamaha NMAX itu aku pakai ya YSS G Sport, itu sudah masuk ke tahun kelima dan masih aman aja. Dan pastinya itu sudah aku hajar untuk pemakaian di Jawa, Bali, Lombok ya, touring ya seperti itu. Jadi ya nggak ada masalah karena durasi pemakaianku juga lumayan lama dan pemakaianku juga apik dan pastinya dijaga kebersihannya. Dan yang poin terakhir adalah
sudah pasti dari garansinya ya, dimana untuk garansinya ISS itu ada 3 tipe yang aku tahu ya, itu mulai dari 6 bulan, kemudian ada yang 12 bulan, sampai yang 24 bulan ya. Dan yang aku tahu ya tipe-tipenya itu adalah yang ini, biasanya adalah yang entry level ya. Contohnya tadi seperti di ISS Pro Plus, Top Plus, DTG Plus itu biasanya di entry level ya. Kemudian yang 12 bulan itu rata-rata di middle range ya. Dimana contohnya itu seperti ISS G Plus, G Series, C Euro, K Euro itu rata-rata di 12 bulan. Sedangkan yang 24 bulan itu yang contohnya tadi yang high end ya. Contohnya tadi seperti kayak GTX, G Top, G Racing ya, itu rata-rata di 24 bulan setauku. Jadi ini masa berlakunya itu juga bagus banget ya. Masa garansinya ya. Dan pastinya itu sudah ada di kartu garansi yang tertera di setiap pembelian shockbreaker ISS ya. Ada yang 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, itu sudah ada keterangannya di sana. Jadi kalau masalah kita ngomong apa yang menjadi kelebihan ISS ya, salah satunya itu ini yang tidak dimiliki oleh brand lainnya ya. Aku tidak perlu sebutkan yang mana, tapi memang ada sih memang beberapa brand yang lain itu sudah menerapkan namanya sistem garansi, tapi di sini sudah ada kejelasannya ya. Ada yang 6 bulan, 12 bulan, 20 bulan, tergantung dari shockbreaker yang kalian beli ya dari merek ISS. Oke, jadi itulah yang menurut aku menjadi kelebihan dari produk ISS ya. Jadi aku sudah menjawab pertanyaan abang satu ini. Oke, jadi terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian memang ada pertanyaan lain, tulis saja di kolom komentar, nanti bakal aku coba bahas ya. Bahas ya, Oke, jadi kalau kalian mau, langsung aja tulis kolom komentar apapun pertanyaannya. Selama aku masih bisa jawab, aku bakal jawab. Oke, sampai jumpa di video aku berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa. Bye-bye.